pembuatan karya seni 2 dimensi. Seperti yang kita ketahui bahwa karya seni itu ada 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Ada yang tahu perbedaannya karya 2D dan 3D? Apa bedanya? Ya, Yasmin? Kalau karya 2 dimensi itu cuma bisa dilihat dari 2 arah. Datar gitu. Kalau 3 dimensi dilihatnya dari 3 arah, kan libur. Oke, betul. Hampir benar ya. Jadi kalau karya 2 dimensi itu adalah sebuah bidang datar seperti ini. Jadi ketika kita melukis atau membuat sebuah gambar di sini, dia hanya bisa dilihat dari 2 arah, dari depan sama dari belakang. Jadi dia tidak memiliki volume. Jadi kalau dulu kalian belajar matematika ada benda datar dan benda ruang ya. Kalau ruang kan berarti dia otomatis punya volume. Nah kalau 3 dimensi itu beda lagi. Kalau 3 dimensi adalah sebuah karya seni yang bisa kita lihat dari segala arah. Jadi kalau misalnya kayak apa? Ada yang tahu dulu nggak? Kira-kira contohnya kalau 2 dimensi itu apa? Lukisan. Lukisan. Ada lagi? Karya 2 dimensi? Poster, boleh ya. Semua media-media yang kita lihat selama ini atau ditempel itu dinamakan dengan 2 dimensi. Kalau 3 dimensi? Apa? Contohnya patung, keramik, guci, itu semuanya adalah betul-betul 3 dimensi yang ada di sekitar kita. Kenapa itu disebut 3 dimensi? Karena dia memiliki volume, memiliki ruang. Jadi kita bisa melihat dari segala arah. Jadi karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Dan dia hanya bisa dilihat dari satu arah pandang saja. Itu kenapa karya seni rupa dimensi ini selalu diciptakan pada bidang yang datar. Jadi kalau ada yang mendengar tentang 3 dimensi berbeda lagi seperti yang Ibu bawa sekarang misalnya ya, ini saya baru saja ada yang mengumpulkan. Kalau seperti ini bentuknya 3 dimensi anak-anak. Karena dia bisa dilihat dari segala arah, seperti membuat rumah dari bahan daur ulang seperti ini namanya 3 dimensi karena bisa dilihat dari segala arah. Kalau yang tadi lukisan Ibu perlihatkan tadi, itu masuk pada karya seni rupa 2 dimensi. Baik, kita lanjut ya. Jadi seni sendiri itu 2 dimensi masih terbagi lagi menjadi ada seni rupa lukis atau seni rupa murni dan seni grafis atau terapan. Jadi kalau misalnya kita membuat di media yang langsung seperti di kanvas, kita gambar, itu namanya adalah seni rupa yang murni. Tetapi ketika kita membuatnya di komputer, menggunakan teknik, nah itu kita bisa menamakannya sebagai seni rupa yang terapan. Nah, ini adalah beberapa unsur-unsur seni rupa ya anak-anak. Jadi sebelum kita menggambar, sebelum kita masuk pada seni rupa, kita harus mengenal dulu unsur-unsurnya. Antara lain ada garis, kemudian ada titik, ada raut. Ini ya, garis itu berarti gabungan dari tadi gabungan titik-titik tadi. Nah, garis itu bisa vertikal, bisa horizontal. Ada yang tahu vertikal dan horizontal? Vertikal itu ke arah mana anak-anak? Ke atas, Bu. Ke bawah, Ya, betul. Kalau horizontal adalah arah yang mendatar. lurus, kiri ke kanan mendatar. Betul sekali, pinter semuanya anak-anak. Nah, setelah itu kita baru masuk ke unsur seperti ruang dan tekstur. Setelah itu kita juga bisa memberi warna dan gelap terang. Baik. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Jadi itu adalah unsur-unsur yang harus kita tahu dulu sebelum kita menggambar. Nah, berikutnya kita akan masuk ke alat dan bahan. Jadi apa saja yang harus kita siapkan dalam persiapan karya 2 dimensi. Di sini bisa menggunakan kertas gambar. Kita juga bisa menggunakan kanvas. Kalau kanvas itu basisnya bisa cat minyak, cat akrilik, seperti itu. Atau kita menggunakan komputer yang tadi Ibu sampaikan sebagai seni terapan. Tapi kalau di pelajaran kita, seni rupa, kita akan menggunakan 2 media yang ada di atas. Pilihannya kertas gambar atau kanvas. Kemudian wajib memiliki pensil. Nah, pensil ini terdiri dari beberapa kode. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan pensil yang 2B. Seperti itu. Kemudian ada pastel, krayon. Ini bisa kita gunakan atau kita bisa menggunakan cat
cat air atau cat minyak ini tadi. Jadi kalau nanti tugasnya menggunakan kanvas, berarti kita menggunakan cat minyak. Kalau misalnya kita nanti menggunakan media gambar biasa, kita bisa menggunakan cat air atau akrilik. Kemudian kita harus punya kuas, spidol, palet. Nah, berikutnya kita masuk pada teknik. Teknik ini bisa teknik akuarel, bisa teknik pointless, atau teknik arsir. Nah, ini mungkin anak-anak masih banyak yang belum mengerti, saya beri gambarnya ya. Nah, ini dia. Nah, teknik akuarel ini adalah sapuan basah. Jadi bisa pada saat menggunakannya, di sini kita bisa menggunakan cat air, cat poster, kita gunakan sapuan yang tipis, ada unsur gradasi juga. Kalau pointless ini dari titik-titik. Ini coba Ibu perbesar. Nah, kemudian ada teknik arsir. Ini untuk minggu depan yang akan kita gunakan ya anak-anak. Kita akan menggunakan lukisan dengan teknik arsir. Ini adalah teknik-teknik yang lain yang bisa digunakan. Seperti teknik gosok, teknik siluet, teknik plakat. Nah, ini ada di sini. Baik, ada juga teknik semprot, kemudian ada juga teknik kolase, teknik sempra juga. Nah, baik anak-anak, hari ini Ibu sudah menjelaskan kepada kalian semua pengenalan seni rupa 2 dimensi. Nah, ini tadi yang sudah dijawab. Ada tadi jawab bahwa ada seni lukis, Bu. Ada seni apa? Ini ada 2, yaitu 2D dan 3D. Ya, 2D ini tadi yang termasuk lukisan, poster. Nah, kalau 3D ini tadi bisa berupa patung, bisa berupa misalnya membuat kerajinan tanah liat dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita mau membuat sebuah karya, yang harus kita ingat adalah kita harus paham apa unsur-unsurnya, unsur-unsur dari desain tersebut. Jadi unsur itu bisa meliputi nanti keseimbangan. Nah di bab kita kali ini tugas kita adalah menggambar bentuk dengan model. Bentuknya apa? Bentuk yang kita pilih adalah bentuk 3 dimensi. Jadi seperti yang Ibu tugaskan kemarin sudah bawa ya barang-barangnya ya. Ada yang bawa kelompoknya, ada yang bawa botol, ada yang bawa gelas. Nah itu dinamakan dengan bentuk-bentuk 3 dimensi. Itu nanti akan kita gambar, tapi nanti gambarnya hasilnya adalah 2 dimensi. Jadi yang kita gambar bentuknya saja. Nah jadi nanti satu model itu kita akan taruh di tengah-tengah, dipakai oleh satu kelompok. Oke anak-anak, ini sudah Ibu bawa semua yang sudah kalian kerjakan pada hari ini. Kita akan mencoba membedah satu persatu ya. Apa kekurangan dan kelebihan dari karya yang sudah kalian buat. Nah, ini saya coba ambil dulu satu buku gambar ya. Ini kan kita tugas pertama dulu mulai dari unsur-unsur grafis, mulai dari kalian bikin garis, lekung ya, bentuk sampai kita masuk ke ini ada lettering. Ini lettering kan sudah kita buat ya di semester kemarin. Nah sekarang ini kita buat berarti buku gambar kalian sudah masuk di tugas yang kelima, yaitu arsir. Ini ada beberapa teknik arsir. Kita akan bahas dulu yang sudah mengumpulkan dari kelompok 1 sampai 3 ya. Ini mengambil cangkir ya, mengambil cangkir ini secara komposisi sudah benar, hanya kekurangannya harusnya di bagian atas ini lebih kecil. Jadi tidak bisa kita membuat sebuah produk itu terus kemudian lingkarannya ini besar sekali di atas. Jadi ini terlalu besar ya, kurang cekung sedikit.
Jadi kalau kita melihat dari sisi sini gelas itu pasti lengkungannya tidak sebesar seperti kita lihat dari atas. Tapi kalau dari bawahnya sudah bagus. Yang kurang adalah bayangan. Cindy ada Cindy? Saya Bu. Ya, jadi Cindy ini nanti diperbaiki ya untuk yang atasnya ya. Terus kemudian kita lihat gambar yang kedua, Novita. Ini juga sama, ini sebenarnya sudah bagus Novita ya. Novita sudah bagus, hanya tidak boleh bayangannya ada garisnya. Jadi tidak boleh terlihat garisnya. Jadi tidak usah diperlihatkan seperti ini. Ini ada yang membawa vas hari ini bagus. Ini komposisi sudah tepat, terus kemudian harmonisasinya juga pas, ketebalannya, arsirannya sudah bagus untuk Laila Nafia. Terus kemudian Reva ini Reva mana ada? Ya Reva lupa ya, kan dikasih garis tepi ya. Ya berarti besok harus diberi garis tepi supaya tidak terjadi muncul seperti ini terlalu mepet ke atas. Nah, yang ini adalah botol Cleo. Proporsinya sudah bagus. Tahu nggak apa yang kurang? Ada yang tahu kenapa? Bayangannya betul. Mana ada bayangannya segini banyak? Bayangannya harus condong ke kiri atau condong ke kanan ya. Gelapnya di sebelah mana? Jadi tidak full di bawah ini diberi arsiran seperti itu. Nah ini ada punyanya Kustania. Kustania masuk hari ini? Ya ini menurut saya sudah yang paling mendekati tepat. Coba ke sini Kustania. Kita kasih aplaus dulu anak-anak untuk karya terbaik hari ini. Sini Gus. Nah oke. Kustania, ini Ibu minta kamu menjelaskan. Ini kamu ambil gambar apa sebenarnya? Ambil gambar vas bunga, Bu. Oke, ambil gambar vas bunga, sudah ada bunganya juga. Ini sepertinya sebangsa kaktus ya. Iya. Ya, menusuk hatimu kah? Oke, dia mengambil kaktus. Kesulitan kamu saat menggambar ini apa? Saat mengarsir. Kenapa? Itu pensilnya itu putus, Bu. Oh, gitu. Hubungan yang putus enggak? Oh, enggak ya. Oke. Ojo guyu ya. Oke, ini sudah pas ya. Proporsionalnya kamu sudah bagus, arsirannya juga bagus. Nah, sekarang Ibu tanya kira-kira kalau misalnya seperti ini berapa lama waktu pembuatan ini kemarin? Jam pelajaran kita habis sudah selesai atau sudah ya? Berarti waktu yang kita gunakan hari ini sudah cukup pas. Sudah. Gitu. Oke, berarti ini dikerjakan oleh satu kelompok berapa orang tadi? Tadi satu kelompok 5 orang. 5 orang ya, 5 orang berarti kamu kebagian ambil dari sisi sini, teman-teman yang lain dari sisi yang lain. Iya. Oke, memang tidak ada tulisannya? Tidak ada. Oke, ya terima kasih, boleh duduk kembali. Kita kasih aplaus lagi ya Mama. Jadi karya terbaik kita hari ini adalah punyanya Kustania Ningsih 10 DKV 2. Bukan berarti yang lain jelek, jadi yang lain juga sudah bagus, sudah sesuai kayak pas, bunga tadi sudah pas. Hanya Ibu meminta untuk kekurangannya silakan diperbaiki ya, silakan diperbaiki supaya hasil gambar kalian bisa lebih bagus lagi. Jadi Ibu akan review lagi. Anak-anak silakan dikumpulkan gambar-gambarnya. Nah, itu akan cek, kita akan evaluasi ya gambar bentuk kalian hari ini. Ambil ini juga dikumpulkan dulu. Baik, hari ini kita sudah mempraktekkan menggambar bentuk dengan teknik arsir. Bagaimana, menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Apa yang bikin kalian senang hari ini? Mengarsir. Oke, hari ini kita sudah menggambar bentuk ya, tidak menggambar masa lalu, tidak menggambar masa depan. Jadi tidak susah ya. Baik. Nah, anak-anak kalau Ibu lihat dari hasil pekerjaan kalian, hari ini kita akan evaluasi dan refleksi ya. Di bagian A ini Ismatul Husna, kita bisa melihat lebih gelapnya. Baik, yang sekarang Ibu akan memberikan apresiasi kepada 3 gambar terbaik hari ini ya. Siapakah yang pertemuan ini
menjadi 3 terbaik. Yang pertama adalah Oke, Ulfa Lutfia. Bagus. Yang kedua adalah yang menggambar botol tadi, botol Foxten. Anas ya? Anas? Oke. Yang pertama ini adalah punyanya Fitria Okta ya. Gambarnya sudah bagus. Nah, karena ya belum tidak bisa tidak masalah. Kita masih ada pertemuan berikutnya. Kita akan menggambar yang jauh lebih bagus dan jangan takut untuk menggambar bentuk-bentuk yang lain. Jadi bentuk-bentuk di sekitar kita bukan hanya yang silindris, dan kalian juga bisa menggunakan bentuk-bentuk bisnis dan bentuk-bentuk lainnya. Selamat mencoba, tetap semangat gitu ya Nana ya. Oke, sekian Ibu akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan ditutup dengan doa. Ini Sesudah menerima pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. baik, Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.